Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ibu wa innad daral akhiratu lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Sadaqallahul aliyyul azim. Masrul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Kita sebagai khalifah di atas permukaan bumi ini, kita adalah pengguna daripada rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sebaik-baik bentuk. Jadi dengan sebaik-baik bentuk, rasanya kita manusia kalau tidak bersyukur sangat tidak tahu diri sekali. Kenapa begitu sedemikian? Karena seekor cacing pun dia di bawah tanah, kita tidak tahu di mana ekornya, kita tidak tahu di mana kepalanya, kaki dan tangannya. Masih ada rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu serasanya tidak wajar sekali, wahai saudara-saudaraku. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu ada dua bentuk. Yang pertama bil lisan, yaitunya dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua yaitunya dengan perbuatan, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat, dengan rahmat nikmat kesehatan, dengan rahmat dan nikmat melihat, mendengar, lain sebagainya. Kita gunakan kepada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam marilah kita kirimkan untuk ruh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Akhir daripada sekalian nabi, imam daripada sekalian rasul, panutan sekalian umat, panutan sekalian alam, yaitunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan salam assalamu alayka ya Rasulullah. Baiklah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap khatib yang berdiri di mimbar ini, setiap orang yang menyampaikan khutbah di mimbar ini, tak akan pernah henti-hentinya mengajak kepada kita bersama untuk meningkatkan rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal kita setelah mati, yaitunya masuk ke alam kubur dan langsung ke alam, dan setelah itu ke alam akhirat, yaitunya adalah takwa. Takwa dalam artian kata imtisalu awamirillah wa yajtinabun nawahi, menjunjung tinggi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang paling mulia itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa innahu khairuz zadi taqwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Berbekallah kamu wahai manusia, karena dunia hanyalah sementara, dunia hanya sementara bagimu untuk singgah, dan akhir itu adalah yang tempat selama-lamanya. Wa tazawwadu fa innahu khairuz zadi taqwa, berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, adapun tema kita pada kali ini, penyampaian kali ini, yaitunya amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita daripada siksaan kubur. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada awal mukaddimah tadi,
Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ankabut ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ibu wa inna darul akhiratu lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan tiadalah wahai manusia, dan tiadalah kehidupan di atas permukaan bumi ini hanyalah senda gurau belaka. Hanya tempat engkau singgah hanyalah main-main, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah yang sebenar-benarnya kehidupan, sekiranya mereka mengetahui. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa dunia hanyalah sementara, wahai saudara-saudaraku. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang bernapas, tiap-tiap rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk hidup, apatah lagi manusia, pasti akan mengalami yang namanya ajalnya ataupun kematian. Maka dari itu, setelah kita mati nanti, itulah kita akan mencapai kepada alam yang selanjutnya, yaitunya alam kubur. Dan adapun berhubungan dengan temanya, yaitunya alam kubur. Alam kubur merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Kenapa demikian? Karena yang pertama alam pertama yang akan kita lalui itunya alam rahim yang telah kita lalui. Yang kedua, telah lahir kita di atas permukaan bumi ini, telah lahir sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang mencari bekalnya untuk alam yang abadi selama-lamanya. Sebelum itu, maka kita akan menempuh yang namanya alam kubur ataupun alam barzah. Alam barzah ini ibaratkannya penyeleksian kita. Nanti di alam barzah ada orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang akan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita kerjakan, semua dari situ adalah manifestasi seperti apa kita nantinya di alam akhirat. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku, perlu bekal kita, perlu penjagaan diri kita, perlu berkas-berkas yang harus kita siapkan untuk menempuh alam yang selanjutnya ataupun bekal menuju alam yang selanjutnya. Kalau diibaratkan kepada sebuah pekerjaan, dunia itu adalah tempat kita mencari berkas, tempat kita mencari biaya untuk mendaftar kepada akhirat tersebut. Jadi kematian bukanlah akhir daripada segala-galanya. Kematian adalah pembuka ataupun awal dari segala dunia, daripada kehidupan daripada segala-galanya. Kehidupan yang abadi selama-lamanya, yaitunya akhirat. Dan sebelum menempuh akhirat, kita akan diseleksi dulu seperti apa kita di akhirat, yaitunya di alam kubur nanti. Jadi seperti apapun keadaan manusia selama dia hidup di dunia, walaupun dia seorang yang kaya, walaupun dia seorang yang memiliki banyak teman lain sebagainya, walaupun berpengaruh bagi kehidupan dan peradaban manusia, tetap di depan pintu kubur kalau sudahlah mati anak Adam tersebut tidak akan pernah ada lagi gunanya. Doktor, profesor lain sebagainya, gelar yang kita punyai ataupun kawan-kawan yang kita miliki, anak, saudara, kerabat, kaum kerabat, mereka hanya mengantarkan kita di depan pintu kubur. Setelah itu, yang akan menemani kita adalah amal perbuatan kita sendiri. Jadi, apa yang harus kita persiapkan sebelum menempuh kepada alam yang selanjutnya, yaitunya alam barzah? Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Lais As-Samarkandi menjelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwa barang siapa yang ingin selamat daripada siksaan kubur, maka ia harus menjalankan 4 perkara, kata Syekh ini. Ya, dia harus menjalankan 4 perkara. Maka yang 4 perkara inilah yang akan menerangi kuburnya. Dan adapun yang 4 perkara yang dikatakan oleh Syekh ini, ada 4 macam perbuatannya, amal yang harus kita lakukan agar terjaga, agar aman dinaungi pula kita di alam kubur nanti, harus melakukan yang namanya 4 perkara ini. Perkara yang pertama yaitunya menjaga sholat 5 waktu. Wahai saudara-saudaraku, sholat 5 waktu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam. Sholat 5 waktu ini adalah perintah yang langsung diturunkan oleh Allah tanpa perantara malaikat Jibril, langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Isra dan Mi'raj.
sampai ke langit ketujuh untuk menjemput yang 5 ini, solat yang wajib ini, maka itulah saking mulianya solat wajib ini, wahai saudara-saudaraku. Jangan sampai kita tinggalkan. Karena pada intinya, solat 5 waktu ini adalah yang pertama kali nantinya akan dihisab di yaumil akhir nanti. Solat 5 waktu ini adalah yang pertama kali dihisab, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dan sesungguhnya daripada hamba Allah yang akan pertama kali dihisab daripada amal perbuatan manusia itu adalah amalan solatnya. Apabila baik solatnya, kata Rasulullah SAW, maka dia adalah golongan orang-orang yang beruntung. Dan apabila buruk solatnya, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang telah merugi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga dalam hadis qudsi ini, dan jikalau ada daripada hambaku, wahai para malaikat, apakah ada daripada hambaku ini memiliki solat sunnah, maka solat sunnah itulah yang akan menyempurnakan kekurangan daripada solat wajib. Begitu pula dengan amalan-amalan yang lain sebagainya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi wahai saudara-saudaraku, salah satu penjaga diri kita nanti selamat daripada yaumil akhir, dan sebelumnya kita akan menempuh alam barzah yang akan menemani kita di alam kubur nanti, salah satunya adalah amalan solat. Karena amalan solat adalah amalan yang wajib. Dan amalan solat ini adalah batas antara kekafiran dan juga keimanan. Mengapa kami mengatakan demikian? Ingat wahai saudara-saudaraku, as-salatu imaduddin. Solat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan solat, maka sama saja ia akan mendirikan agamanya. Maka sama saja ia melambangkan bahwa dirinya adalah seorang yang Islam, seorang Muslim, umat Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang meninggalkan solat, maka sama saja ia meninggalkan agamanya. Orang muslim berpuasa, non muslim pun ataupun orang kafir pun berpuasa. Orang muslim bersedekah, orang non muslim pun bersedekah. Orang muslim mencintai kebaikan, saling tolong menolong. Orang kafir pun saling tolong menolong dan cinta kepada kebaikan ataupun orang yang non muslim. Jadi pembeda antara kita dengan non muslim ataupun orang kafir ini adalah solat. Jadi saudara-saudaraku, mari kita jaga solat kita agar kita nanti di alam kubur selamat dan juga selamat waktu setelah kita mencapai yang namanya yaumil akhir. Masyaallah muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut kepada perkara yang keempat. Hal yang pertama tadi yaitunya menjaga solat, yang kedua yaitunya bersedekah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah itu tidak haruslah dengan materi. Bersedekah itu tidak harus dengan uang. Bersedekah itu bisa dengan perbuatan. Bersedekah itu bisa dengan kita memberikan ilmu kepada orang lain. Bersedekah itu bisa kita gunakan untuk kita gunakan untuk saling menolong kepada sesama umat manusia. Itu adalah sedekah. Dan menyingkirkan ranting-ranting di jalan, batu-batu di jalan, itu adalah lambang daripada sedekah. Bahkan yang paling simpelnya, yaitunya senyum pun adalah lambang daripada sedekah tersebut. Jadi sedekah itu sangat mudah wahai saudara-saudaraku. Dan sedekah adalah salah satu amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sedekah yang akan terus-menerus mengalir walaupun seorang hamba itu telah meninggal dunia. Ingat wahai saudara-saudaraku, ada sedekah yang akan terus mengalir di alam kubur orang ini walaupun si fulan ini telah hancur dimakan oleh cacing tanah, tetapi sedekah tersebut, amalan sedekah kebaikan tersebut akan terus mengalir, karena itu adalah sedekatun jariyah. Ia mensedekahkan separuh daripada hartanya kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti membangun masjid, membangun panti asuhan dan sebagainya. Itu adalah salah satu daripada sedekatun jariyah. Ingat Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila mati anak Adam, kata Rasulullah SAW, "inqata'a amaluhu," akan terputus segala amal perbuatannya. Apa itu baik amal perbuatan yang baik ataupun amal perbuatan yang buruk, akan terputus karena jasad tidak dikandung badan lagi, ruh tidak dikandung badan lagi. Makanya tidak akan ada gunanya manusia lagi kalau tidak ada punya ruh tersebut. Jadi akan terus mengalir pahalanya, akan terus mengalir. Inqata'a amaluhu, jikalau illa min salasin, akan terus mengalir kecuali 3.
ya, akan terputus segala amal perbuatan umat manusia ini kecuali 3, kata Rasulullah SAW. Yang pertama yaitunya sedekahun jariyah, yang kedua adalah ilmu yang tafa'ul bi, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, dan yang terakhir adalah sholihin wa yad'u lahu, yaitunya doa anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi salah satu daripada amal yang tak akan pernah terputus, amal kebaikan yang tak pernah terputus adalah amal bersedekah, yaitu sedekahun jariyah. Dalam sebuah kisah, dalam sebuah riwayat mengatakan ada 4 golongan umat manusia yang nantinya akan berkumpul di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Keempat golongan ini ingin berebut siapa nomor 1 masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama ditanya oleh para malaikat, "Wahai kamu si fulan, kenapa kamu ingin nomor 1 masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala?" tanya malaikat. Maka dijawablah oleh si fulan ini, "Wahai malaikat, dahulu ketika saya hidup di dunia, saya adalah seorang yang kaya lagi dermawan." Katanya, orang kaya lagi dermawan ini nomor 1 masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. "Siapa yang bilang kepadamu?" tanya malaikat. Maka dijawablah oleh orang kaya yang dermawan ini, yaitunya ulama. Maka dari itu kamu mundur dulu, lanjut kepada orang yang kedua. "Wahai si fulan, kenapa kamu ingin nomor 1 masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala?" tanya malaikat. Maka dijawablah oleh si fulan tersebut, "Wahai malaikat, dahulu ketika saya hidup di dunia, saya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan saya mati dalam keadaan syahid. Katanya, orang yang mati syahid itu nomor 1 masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang kepadamu?" tanya malaikat. Dijawablah oleh orang ini, yaitunya ulama. Maka lanjutlah kepada orang yang ketiga. "Wahai si fulan, kenapa kamu ingin nomor 1 pula masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala?" Maka dijawablah oleh si fulan tersebut, "Wahai malaikat, dahulu ketika saya hidup di dunia, saya mempunyai rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya naik haji dan saya menjadi orang yang menjadi haji yang mabrur. Katanya, haji yang mabrur ini nomor 1 masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang kepadamu?" tanya malaikat. Maka dijawablah oleh orang ini, yaitunya ulama. Maka disimpulkanlah oleh para malaikat, karena ketiga golongan ini termotivasi daripada kata-kata ulama, maka ulamalah pemicunya. Jadi ulama adalah nomor 1 masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai ulama, yaitunya golongan keempat, yaitunya ulama, silakan masuk duluan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika hendak 1 langkah lagi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ulama ini beristighfar. Heranlah para malaikat, Kenapa kamu beristighfar pula? Apa keinginanmu?" tanya malaikat. Maka dijawablah oleh ulama tersebut, "Wahai malaikat, dengan bisanya saya menjadi seorang ulama itu karena berkat orang kaya yang dermawan. Adanya saya bersekolah itu berkat orang kaya yang dermawan. Adanya tempat saya belajar dan mengajar itu karena orang kaya yang dermawan. Adanya masjid yang dibangun oleh orang kaya yang dermawan itu tempat saya berdakwah itu berkat mereka semua. Rasanya diri saya ini tidak pantas jika mendahului orang kaya yang dermawan ini." Maka disimpulkanlah oleh para malaikat bahwa orang kaya yang dermawan ini nomor 1 masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin dapat kita simpulkan bahwa menjadi orang kaya yang dermawan, bersedekah, sedekahun jariyah itu sangat penting sekali, karena sangat dahsyat sekali faedahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Masrul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kita kepada yang ketiga. Adapun yang pertama menjaga sholat, yang kedua adalah bersedekah, dan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bacalah Al-Quran," Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang sebagai syafaat bagi orang-orang yang membacanya." Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah SAW menekankan bahwa membaca Al-Quran akan membantu kita di alam kubur nanti. Begitu pula dengan yaumil akhir, dia akan datang sebagai penyelamat. Dan ada satu surat
dalam Al-Quran ini yang bisa menjaga kita daripada siksaan kubur, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, mengatakan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malamnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga dirinya daripada siksaan kubur. Masrul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut kepada yang keempat ataupun yang terakhir. Yang terakhir ini yang terakhir ataupun yang keempat adalah orang yang rajin bertasbih. Berbanyaklah bertasbih, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebagaimana kita mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengingat kita, memberikan penerangan di kubur kita, memberikan jalan yang mudah untuk menuju yaumil akhir, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulannya, yang pertama daripada yang bisa menjaga diri kita daripada azab kubur ini, yang pertama yaitunya menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua adalah orang yang rajin bersedekah. Yang ketiga adalah perbanyaklah membaca Al-Quran. Dan yang keempat adalah perbanyaklah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan adanya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mengingat diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana bil mustafa baligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar.